Yes, yes. Thank you James Gunn. Akhirnya kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru untuk project Superman Man of Tomorrow karya James Gunn yang satu ini. Om Pistol akhirnya udah ngupdate lagi nih. Piece of shit. Alien! I'm as human as anyone. I wake up every morning and despite not knowing what to do, is being human. You understand that it's yours too. Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Tentu hari ini sebuah bentuk hari yang sangat bikin gua bangga banget karena pada akhirnya kita bisa mendapatkan ada banyak update terbaru mengenai proyek DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn ini ya. Karena coy, bulan Juni ini kita akan mendapatkan sebuah filmnya Supergirl yang akan siap tayang tanggal 24 Juni tahun 2026 mendatang. Yang dimana gue bisa melihat ada kedatangan Lobo sebagai tokoh baru di DC, sama ada kemunculan Superman juga. Dan nanti hal ini akan tersambung langsung kepada filmnya Superman Man of Tomorrow. Karena apa? Untuk pertama kalinya kita akan bisa melihat Brainiac versi live action versi layar lebar. Padahal sebelumnya ya, Brainiac ini udah pernah muncul ke serialnya Krypton tahun 2018. Kan series kan ya, series. Dalam segi bentuk format udah beda nih. Tapi kalau film layar lebar, untuk pertama kalinya kita akan bisa mendapatkan tokoh Brainiac akan tampil langsung cuy. Wow, Brainiac, gila. Apalagi aktornya Lars Eidinger. Ini merupakan aktor Jerman yang udah berpengalaman sebagai tokoh yang dingin, tokoh yang manipulatif. Cocok men, cocok. Dan gue pengen tahu bagaimana hal itu akan dikerjakan oleh James Gunn kepada filmnya Superman Man of Tomorrow yang satu ini. Dan pada video kali ini ya, gue udah mengumpulkan ada beberapa update yang bisa kita bahas. Yang pertama, James Gunn kemarin di akun Instagramnya, beliau udah meriliskan sebuah bentuk foto armor Lex Luthor. Gua kira ya armor Lex Luthor akan diberikan dalam segi bentuk CGI. Karena kan lagi-lagi cuy ya, armor segede itu gua pikirnya itu nggak akan pakai asli deh ya. Karena kan udah gede, udah berat banget kan ya. Tapi ketika kemarin pas gua tahu mengenai foto-foto insidernya, oh my god, itu foto asli men. Foto armor asli, gede banget bahkan tinggi. Gila sih, dan itu real pak, kostum real, bukan CGI, bukan animasi, no, itu kostum real pak, astaga. Wah, jadi ya bisa gue katakan James Gunn bener-bener total untuk mengerjakan proyek DC Chapter 1 Gods and Monsters yang satu ini pak. Karena apa? Dalam segi bentuk kostum, armornya, kebanyakan semuanya pakai practical effect pak, practical effect. Ya jadi ya dalam segi bentuk budget, dalam segi bentuk duit lebih gelontor dong. Jadi ya gue ketika lihat oke. Karena maaf ya, biasanya film superhero di zaman ini mereka kebanyakan pakai mocap suit semuanya pak. Yang dimana ketika mereka syuting di tempat itu mereka pakai sebuah bentuk kostumnya mocap, oke, kostum syuting. Dan pas ketika di momen editing, kostum mocap itu akan ditimpa kepada warna kostum mereka masing-masing. Jadi ya MC itu udah beberapa kali pak ya untuk memakai kostum mocap, terutama mengenai soal Spider-Man. Makanya di filmnya Spider-Man Brand New Day nanti mereka udah nggak pakai kostum mocap dan mereka pakai kostum praktikal semua. Oke, boleh. Dan sekarang di filmnya Superman Man of Tomorrow mereka juga pakai kostum mocap untuk Lex Luthor. Karena cuy ya, seperti yang kalian tahu ya bahwa Lex Luthor di beberapa isu komiknya itu kostum armornya ada banyak banget pak. Seperti kayak armornya versi era tahun 90-an, sama ada armornya versi era-eranya Justice League tahun 2000-an awal juga masih ada men. Dan semuanya itu memiliki sebuah bentuk armor yang hampir sama, tapi juga pendekatannya agak berbeda aja sih. Jadi mengenai kostumnya Lex Luthor yang gue lihat di sini ya, ini lebih mengarah kepada kostumnya Lex Luthor di animasi zaman-zaman 90-an pak. Yang dimana armornya lebih gede, lebih tinggi, bahkan warna hijaunya itu lebih terang men, lebih terang. Jadi ya pas gua tahu mengenai armor ini ya, ketika Lex lagi syuting di depan gedung di beberapa Metropolis, itu pas gua ketika lihat, oke, warna hijaunya itu jauh lebih terang men, lebih terang. Jadi ketika mungkin akan di-shoot ya, ketika dalam proses grading, kalau grading itu mungkin akan sedikit dipergelap. Jadi ketika si Lex akan tampil itu udah gagah banget men. Oke, boleh. Dan juga Nicholas Hoult ya sebagai pemerannya si Lex Luthor, ketika dia tampil di film ini, dia mendapatkan sambutan positif dari para fans bahwa
dia berhasil memerankan tokoh Lex Luthor yang ikonik dan juga sesuai kepada versi komiknya. Artinya apa? Artinya performance dia sebagai aktor di film pertama kemarin itu udah absolut cinema coy. Wow, gokil, gila. Dan juga gue menemukan sebuah detail terbaru kepada armornya Lex Luthor ini ya. Kalau kalian notice ya, di bagian armor di tengahnya itu ada lambang Argus. Oke, ada lambang Argus. Jadi bisa gue katakan sepertinya Lex Luthor ketika dia ditangkap di ending film pertama Superman kemarin, hak kekayaannya, bahkan semua keuangannya, bahkan perusahaan Luthor Corp miliknya, semuanya udah bubar men. Dalam arti, Lex Luthor udah bukan sebagai seorang miliarder lagi, oke ya. Dan ketika dia udah bekerja sama dengan pihak Argus, yaitu adalah Rick Flag Senior yang merupakan kepala Argus yang baru untuk menggantikan Amanda Waller, akhirnya dia udah bekerja sama dengan Lex Luthor untuk menangkap Peacemaker di serialnya Peacemaker season kedua ini, yang dimana Lex Luthor meminta sebuah suatu hal kepada Rick Flag bahwa dia ingin dipindahkan ke sebuah penjara yang bukan non-metahuman, oke? Jadi, pas gue ketika tahu mengenai kerjasama ini ya, semuanya udah nyambung men, nyambung banget. Yang dimana sepertinya Argus akan berkonspirasi dengan Lex Luthor sebagai balas budinya karena dia udah menangkap Peacemaker di serial Peacemaker season kedua kemarin coy. Oke, jadi ya dari pihak Argus, mereka memutuskan untuk membuatkan sebuah bentuk armor yang khusus untuk Lex Luthor yang berbahan kryptonite agar supaya mereka bisa melumpuhkan Superman atas dasar politik. Waduh, gokil sih, gila. Jadi ya bisa gue katakan pemerintah Amerika yang digambarkan kepada DCU James Gunn ini ya perlahan udah mulai korup nih. Mereka udah kolaborasi dengan pihak Lex Luthor dan juga mereka udah punya anak buah Lex di mana mereka tuh udah kerjasama dengan si Rick Flag Senior di ending Peacemaker kemarin kan ya. Jadi ya ini bisa digambarkan bahwa sepertinya dunia DC yang dibangun James Gunn ini semuanya udah mulai ke arah politik semua men, konspirasi politik, yang dimana hal itu udah sesuai banget dengan ciri khas DC yang perlu kita baca di versi komiknya men. Oke, boleh. Jadi emang James Gunn benar-benar punya sebuah blueprint baru bagaimanakah arah ke depan DC seperti apa, yang dimana pelan-pelan DC ini akan memberikan sebuah bentuk tema Gods and Monsters dengan tambahan politik yang berada di dalamnya agar supaya nuansanya lebih terkesan seperti realistis men. Oke, boleh sih, gila. Boleh. Dan juga ya, gue juga udah menambahkan sebuah bentuk photoshoot ketika Lex Luthor pakai armor itu, dan ada beberapa rekaman para warga jalan itu ya, di mana mereka menyaksikan syutingnya Superman Man of Tomorrow, dan juga ada Lex Luthor dengan pakai armor suitnya di tengah jalan itu pak. Yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada adegan Spider-Man di Brand New Day ketika mereka di hari pertama syuting di tempat umum, yang dimana semua orang bisa menontonnya dengan bebas tanpa ada larangan apapun men. Jadi pas gue ketika lihat ya, oke, ini meski bentuk track marketingnya, meski bentuk untuk membangun hype-nya juga hampir sama seperti Spider-Man Brand New Day banget sih. Oke, boleh. Tapi ya lucunya adalah pas gue ketika tahu tingginya armornya Lex seperti apa, itu tinggi banget men. Tinggi banget pak, segini pak, tinggi banget. Jadi ya itu gue pikir bakal pakai animasi kayak CGI kayak kan bisa kan ya, karena armor Lex Luthor ini ya itu bisa terbang dan juga bisa menembakkan beberapa peluru pak, peluru kryptonite itu. Tapi di versi ini ya itu jauh lebih tinggi pak, jauh lebih tinggi dan juga lebih mengintimidasi. Wah gokil sih, gila. Wah ini berapa ya harganya? Tapi gue bisa melihat bahwa James Gunn bener-bener total untuk mengerjakan film Superman Man of Tomorrow yang satu ini. Apalagi di film pertama kemarin, banyak fans dan juga gue pribadi juga protes. Kenapa Lex Luthor-nya gak pakai armor hijaunya? Padahal itu yang kita tunggu-tunggu pak ya. Karena James Gunn udah pernah mengatakan bahwa DC Universe yang akan ia bangun kepada proyeknya live action ini itu akan sesuai kepada versi materi komik aslinya. Akhirnya hal itu terjawablah kepada film kedua ini cuy. Wow, gokil, gila. Tapi gini ya,
kalau gue bandingkan kepada armornya Lex Luthor yang pernah gue lihat di seriesnya Supergirl sama di seriesnya Superman and Lois, jujur armor versi ini itu jauh lebih komik akurat, men. Oke, karena kalau versinya Supergirl itu armornya lebih ke arah Iron Man banget, men. Karena gak gede dan juga ya kayak seperti armor biasa dan juga ya gak seperti Lex Luthor yang gue kenal. Jadi ya biasa banget lah, seperti kayak Iron Man banget. Dan hal itu diprotes langsung oleh para fans karena ya lagi-lagi gak sesuai kepada versi komik akuratnya. Tapi dari pihak CW Arrowverse dulu, mereka sempat menguatkan armor Lex Luthor juga di seriesnya Superman and Lois season ketiga, yang dimana akhirnya Lex Luthor akhirnya tampil dengan pakai armornya tapi seperti kayak armor taktikal banget, Pak. Jadi ya nggak seperti armor Lex yang kita kenal di versi komik. Sampai pada akhirnya James Gunn memberikan sebuah visi armor Lex Luthor yang sangat akurat kepada versi komik klasiknya, Pak. Udah gede, hijau lebih terang ya, bahkan ada beberapa warna ungu juga di bagian kaki, bagian lengan, bagian mana juga. Wow, gokil sih, gila. Ini baru armor Lex Luthor yang gua kenal. Dan gue sebagai fans ya, gue juga gak sabar banget ketika melihat sebuah bentuk pertempuran antara Lex Luthor dan juga Superman di kota Metropolis yang terbuka yang satu ini, coy. Oke, gokil sih. Tapi jangan salah ya, Lex Luthor yang akan tampil kepada filmnya Superman Man of Tomorrow ini, awalnya dia akan kembali sebagai villain. Tapi menuju ke bagian momen akhirnya, Superman dan Lex Luthor akan bekerja sama untuk menghadapi sosok Brainiac yang merupakan alien untuk mengoleksi berbagai macam planet yang ada pada DC Universe karya James Gunn yang satu ini. Dan juga dia adalah pelaku di balik kehancuran Krypton seperti versi komik klasiknya, Pak. Oke, jadi ya Brainiac udah muncul, ancaman udah makin besar, dan sepertinya Superman dan Lex Luthor terpaksa untuk bekerja sama demi melindungi planet bumi yang satu ini, men. Karena bumi akan dilalap langsung oleh si Brainiac. Oke. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai armornya Lex Luthor yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.